Materi ini adalah materi mengenai contoh dari penggunaan psychrometric chart. Berikut ini adalah contoh 1A untuk membaca psychrometric chart. Di sini kita menggunakan psychrometric chart untuk high temperature, yaitu figur 15.1, dan di sini ada 4 persoalan yang perlu diselesaikan. Soal yang pertama, kita diminta untuk mencari absolute humidity atau H apabila udara memiliki RH 50% dan dry bulb temperature sebesar 60%. Kemudian persoalan yang kedua adalah pada kondisi yang nomor 1, kita ditanya tentang wet bulb temperature. Kemudian untuk yang ketiga, ditanya RH atau relative humidity suatu udara yang memiliki wet bulb temperature sebesar 45 derajat Celcius dan dry bulb temperature sebesar 75 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya nomor 4, yang ditanyakan adalah dew point temperature atau dew point untuk udara yang didinginkan secara adiabatik dari dry bulb temperature sebesar 55 derajat Celcius dengan RH sebesar 30%. Persoalan yang selanjutnya yaitu nomor 5, yang ditanyakan adalah perubahan nilai dari RH dari suatu udara yang memiliki wet bulb temperature 39 derajat Celcius. Udara ini dipanaskan dari temperatur kering 50 derajat Celcius ke dry bulb temperature sebesar 78 derajat Celcius. Kemudian persoalan nomor 6 masih ditanya tentang perubahan nilai RH. Suatu udara yang memiliki wet bulb temperature 35 derajat Celcius, namun pada kasus nomor 6, udara ini didinginkan secara adiabatik dari dry bulb temperature sebesar 70 derajat Celcius ke 40 derajat Celcius. Jadi persoalan nomor 5 dan 6 itu berbeda, namun yang ditanyakan sama. Keduanya sama-sama ditanyakan perubahan dari RH, namun kasus kelima udaranya adalah dipanaskan, tidak secara adiabatik dari 50 derajat hingga 70 derajat, 78 derajat Celcius. Sedangkan nomor 6, udara didinginkan secara adiabatik dari temperatur 70 derajat Celcius ke 40 derajat Celcius. Untuk contoh yang pertama, diketahui bahwa nilai RH dari udara adalah 50% dengan nilai dari dry bulb temperature sebesar 60 derajat Celcius. Kemudian ditanya nilai dari H atau humidity dari udara tersebut. Mula-mula kita siapkan psychrometric chart. Di sini kita menggunakan psychrometric chart untuk high temperature karena dry bulb temperature yang kita gunakan itu cukup tinggi, yaitu 60 derajat Celcius yang pastinya sudah di atas temperatur normal. Di sini kita punya garis RH 50%. Kemudian kita tarik garis lurus untuk dry bulb temperature 60%. Sehingga kita peroleh titik biru ini. Kemudian dari titik biru ini kita tarik garis horizontal ke arah sebelah kanan sehingga dari sumbu Y kita peroleh nilai 68 untuk nilai humidity. Di sini nilai 68 dalam satuan gram H2O per kilogram dry air. Kalau dalam satuan SI kita ubah menjadi 0,068 kg air per kilogram udara kering. Sehingga kita peroleh untuk contoh yang pertama, kita memperoleh nilai dari humidity yaitu sebesar 0,068 kg air per kilogram udara kering. Untuk contoh yang kedua, kasusnya masih sama seperti yang pertama, RH-nya 50% dengan dry bulb temperature sebesar 60 derajat Celcius. Namun yang ditanya adalah nilai dari wet bulb temperature. Di sini kita memiliki garis RH 50%, kemudian kita tarik garis vertikal ke atas pada nilai dry bulb temperature 60 derajat Celcius. Sehingga kita peroleh titik biru ini. Ketika kita garis tarik horizontal ke sebelah kanan, kita memperoleh nilai dari humidity, yaitu sebesar 68 gram air per kilogram dry air.
Kemudian untuk mencari wet bulb temperature, maka kita harus mengikuti garis berikut sehingga kita peroleh nilai dari wet bulb temperature untuk kondisi ini sebesar 47 derajat Celcius. Contoh yang ketiga, yaitu suatu udara memiliki temperatur wet bulb sebesar 45 derajat Celcius dengan temperatur dry bulb sebesar 75 derajat Celcius. Kemudian ditanya nilai dari relative humidity atau RH dari udara tersebut. Mula-mula kita plot dulu nilai dari wet bulb temperature yaitu 45 derajat Celcius pada grafik psychrometric chart. Kemudian kita tarik juga gambarkan garis dry bulb temperature searah vertikal untuk temperatur 75 derajat Celcius. Sehingga kita memperoleh titik biru ini untuk pertemuan atau intersection antara garis wet bulb 45 derajat Celcius dengan garis dry bulb 75 derajat Celcius. Dari titik ini kita dapat melihat bahwa titik ini tepat berada pada suatu kurva RH yaitu sebesar 20%. Oleh karena itu, nilai dari RH untuk udara yang memiliki kondisi wet bulb dan dry bulb demikian adalah sebesar 20%. Untuk contoh yang keempat, diketahui bahwa nilai dry bulb temperature sebesar 55 derajat Celcius dengan nilai RH sebesar 30%. Kemudian, udara tersebut didinginkan secara adiabatik dan ditanya titik dari dew point atau dew point temperature. Mula-mula digambarkan dulu suatu garis dry bulb temperature sebesar 55 derajat Celcius. Garis merah ini. Kemudian kita tarik juga gambarkan nilai RH 30%. Sehingga kita memperoleh titik intersection antara kurva RH 30% dengan dry bulb temperature 55 derajat Celcius, yaitu di titik biru ini. Kemudian, air didinginkan secara adiabatik hingga mencapai dew point. Ketika pada kondisi ini, ketika udara ini didinginkan secara adiabatik hingga mencapai dew point, maka titik ini didinginkan hingga mencapai saturasi sebesar 100%. Oleh karena itu, titik ini akan bergerak hingga mencapai saturasi 100% dari yang awalnya nilai saturasi dari titik tersebut adalah 30%. Sehingga pada titik ini diperoleh nilai dew point atau dew point temperature sebesar 36 derajat Celcius. Pada contoh yang kelima, diketahui bahwa udara memiliki wet bulb temperature sebesar 39 derajat Celcius, kemudian udara tersebut dipanaskan dari dry bulb temperature atau TD1 sebesar 50 derajat Celcius hingga dia mencapai temperature dry bulb sebesar 78 derajat Celcius. Di sini perlu diperhatikan bahwa udara ini dipanaskan biasa, tidak dipanaskan secara adiabatik, sehingga masih terjadi perpindahan panas keluar, yaitu dari sistem lingkungan. Di sini yang ditanyakan adalah bagaimana perubahan dari RH ketika udara ini dipanaskan dari dry bulb 1, TD1, ke TD2. Mula-mula digambarkan garis wet bulb temperature sebesar 39 derajat Celcius. Kemudian kita tarik garis dry bulb temperature 50 derajat Celcius searah vertikal, sehingga kita memperoleh titik biru sebagai intersect yang pertama antara wet bulb temperature 39 derajat Celcius dengan dry bulb temperature 50 derajat Celcius. Di sini kita memperoleh nilai RH yaitu sebesar 50%. Nilai RH diperoleh dari kurva yang dilewati oleh intersection garis biru yang ada di sini. Kemudian selanjutnya, udara ini dipanaskan. Karena udara dipanaskan, maka udara bergerak. Grafik ini
akan bergerak dari temperatur rendah ke temperatur tinggi, sehingga garis akan bergerak dari arah kiri ke arah kanan, karena dia mengalami pemanasan. Dan karena ini proses pemanasannya adalah proses pemanasan biasa yang masih menghasilkan panas keluar lingkungan dan tidak dilakukan secara adiabatik, maka proses pemanasan ini ketika dipindahkan ke dalam grafik digambarkan dengan garis horizontal lurus ke arah sebelah kiri. Dari titik ini kita hubungkan dengan suatu garis dry bulb temperature TD2 sebesar 78 derajat Celcius, sehingga kita memperoleh intersection di titik biru ini yang melewati suatu nilai RH yang ternyata bernilai 14,5%. Oleh karena itu, ketika ditanya bagaimana perubahan RH dari TD1 ke TD2, maka perubahan RH yang terjadi adalah 50%, yaitu pada kondisi TD1 menjadi 14,5% pada titik TD2. Dalam hal ini, proses pemanasan dilakukan secara non-adiabatik. Oleh karena itu, di sini nilai dari humidity itu tetap, sehingga ditarik garis horizontal. Yang berubah adalah nilai dari dry bulb temperature, karena ini prosesnya pemanasan. Ketika proses pemanasan, maka garis bergerak dari arah kiri ke kanan menuju temperatur yang lebih besar atau lebih tinggi. Namun pada proses sebaliknya ketika pendinginan, maka garis ini bergerak ke arah sebelah kiri, yaitu dari temperatur yang rendah, dari temperatur yang tinggi maksud saya, ke temperatur yang lebih rendah untuk mengalami proses pendinginan. Untuk contoh yang terakhir, diketahui bahwa satu udara memiliki wet bulb temperature sebesar 35 derajat Celcius dan udara ini akan didinginkan secara adiabatik. Ini berarti bahwa udara akan didinginkan tanpa mengeluarkan panas ke lingkungan atau kalor yang dikeluarkan ke lingkungan sebesar 0. Q sama dengan 0. Udara ini didinginkan secara adiabatik dari dry bulb temperature atau TD1 sebesar 70 derajat Celcius menjadi dry bulb temperature atau TD2 sebesar 40 derajat Celcius. Di sini yang ditanya adalah bagaimana perubahan dari RH atau relative humidity dari udara yang didinginkan secara adiabatik ini dari TD1 menuju TD2. Mula-mula digambarkan dulu garis wet bulb temperature pada 35 derajat Celcius. Kemudian ditarik garis lurus vertikal untuk dry bulb temperature 70 derajat Celcius sehingga diperoleh titik biru yang pertama, yang mana titik biru ini melewati kurva RH sebesar 11%. Kemudian udara yang berada pada titik biru yang pertama ini didinginkan secara adiabatik. Karena didinginkan, maka kurva dari titik biru ini akan bergerak ke arah sebelah kiri, yaitu dari temperatur tinggi menuju temperatur yang rendah. Dan karena ini dilakukan secara adiabatik atau Q-nya sama dengan 0, maka perubahan temperatur harus mengikuti wet bulb temperature line atau saturation temperature line atau adiabatic temperature line, yaitu garis yang berhimpitan dengan wet bulb temperature line sebesar 35 derajat Celcius. Harus bergerak searah ini. Kemudian titik ini bergerak searah wet bulb temperature hingga mencapai temperatur TD2 yaitu sebesar 40 derajat Celcius. Pada titik ini diperoleh titik biru yang kedua yang ternyata memotong kurva RH atau relative humidity sebesar 73%. Oleh karena itu, pada kondisi ini perubahan relative humidity yaitu pada nilai 11% menjadi 73%. Di sini dapat dilihat karena udara didinginkan secara adiabatik, maka udara ini tidak hanya mengalami proses pendinginan,
Tapi selama proses pendinginan ini, udara juga mengalami perubahan nilai humidity, yang mana nilai humidity dari udara yang didinginkan secara adiabatik ini meningkat. Dari titik ini menjadi titik ini. Kemudian, selain perubahan dari humidity juga terjadi perubahan temperatur, yaitu temperatur menjadi lebih rendah, karena ini adalah konsekuensi dari proses pendinginan, yaitu dari 70 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius. Jadi, pada proses pendinginan secara adiabatik ini, bukan hanya temperatur yang menjadi rendah, namun nilai dari humidity udara yang ditinjau pun menjadi semakin tinggi, karena udara didinginkan secara adiabatik. Kasusnya berbeda ketika udara tersebut didinginkan secara non-adiabatik. Ketika udara didinginkan secara non-adiabatik, maka hanya temperatur yang berubah. Namun, nilai humidity tidak berubah sama sekali atau dapat dikatakan pada kondisi pendinginan secara adiabatik, hanya temperatur yang mengalami penurunan, sedangkan nilai humidity atau moisture content dari udara tersebut adalah sama. Berdasarkan perhitungan, dengan menggunakan psychrometric chart, dapat diperoleh jawaban untuk ke-6 soal yang ada pada example 1A yang telah diberikan. Untuk nomor 1, diperoleh nilai dari H, yaitu sebesar 0,08 kg H2O per kilogram dry air. Kemudian untuk yang kedua, diperoleh nilai wet bulb temperature sebesar 47 derajat Celcius. Kemudian untuk kasus yang ketiga, diperoleh nilai RH atau relative humidity sebesar 20%. Kemudian untuk kasus yang keempat, diperoleh nilai dew point atau dew point temperature sebesar 36 derajat Celcius. Untuk kasus kelima, perubahan RH yaitu terjadi dari nilai RH 50% menjadi 14,5%. Sedangkan untuk kasus yang keenam, perubahan RH terjadi dari nilai 11% hingga 73%.